Pernah nggak sih Anda lihat ke langit malam, lihat bintang-bintang, terus kepikiran, gimana semua ini berawal? Bukan cuma alam semesta, tapi kita, kehidupan itu sendiri? Ini nih pertanyaan paling fundamental. Ini tuh kayak sebuah kisah detektif kosmik, dan di sini kita akan coba mundur miliaran tahun ke belakang buat mengungkap gimana ceritanya sebuah planet mati bisa jadi penuh kehidupan kayak sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya planet yang isinya cuma batu, air, dan gas bisa berubah jadi planet yang isinya makhluk hidup? Pertanyaan ini udah bikin pusing para ilmuwan, filsuf, ya semua orang lah, selama berabad-abad. Gimana bisa atom-atom mati, karbon, hidrogen, oksigen, tiba-tiba nyambung dengan cara yang pas banget buat menyalakan percikan kehidupan? Yuk, kita jadi detektif bareng-bareng, ngikutin jejak-jejak kimia kuno yang ditinggalkan sejarah. Oke, setiap cerita detektif yang keren itu kan selalu dimulai dari TKP, tempat kejadian perkara. Nah, untuk kasus kita ini, TKP-nya ya planet kita sendiri, tapi versi yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Coba kita putar waktu balik jauh, ke masa Hadean, waktu bumi masih bayi. Sebuah dunia yang panas, kacau, dan terus-terusan bergejolak. Skala waktu di sini tuh gila ya. Coba deh lihat baik-baik. Lautan pertama itu muncul cuma sekitar 100 juta tahun setelah bumi terbentuk. Dalam hitungan kosmik, itu cuma sekejap mata loh. Artinya apa? Artinya panggung untuk kehidupan itu udah siap jauh lebih awal dari yang mungkin kita bayangkan. Bahkan, saat planet ini masih terus-terusan dibombardir sama peluru dari luar angkasa. Lupakan dulu deh gambaran bumi yang biru dan hijau. Bayangin aja sebuah planet neraka. Atmosfernya beracun, nggak ada lapisan ozon sama sekali buat ngelindungin dari radiasi matahari yang mematikan. Permukaannya itu lautan magma yang mendidih. Tapi anehnya, justru di tengah kuali superpanas inilah bahan-bahan dasar kehidupan pertama kali harus ditempa. Jadi, ini dia teka-teki utamanya. Gimana caranya kita bisa beralih dari kekacauan primordial ini ke sesuatu yang super teratur kayak sel hidup? Nah, para ilmuwan mikirnya, ini tuh nggak terjadi simsalabim, langsung jadi. Tapi lewat beberapa langkah kunci yang sistematis. Perjalanan dari sekedar subkimia sampai jadi sel hidup itu bisa kita pecah jadi 4 langkah penting. Pertama, kita harus bikin batu batanya dulu, molekul-molekul sederhananya. Terus, batu bata itu dirangkai jadi struktur yang lebih rumit. Lalu, nah ini bagian ajaibnya, ngasih kemampuan buat menggandakan diri. Dan terakhir, membungkus semua itu dalam sebuah rumah pelindung alias membran sel. Dan, disinilah kita mentok sama paradoks terbesar, semacam teka-teki ayam sama telur versi biologi. Gini, DNA itu kan cetak biru buat bikin protein. Tapi, DNA butuh protein buat bisa membaca dan menyalin dirinya sendiri. Jadi, mana yang duluan dong? Ini tuh rintangan logika yang gede banget yang harus dipecahkan. Tapi, gimana kalau selama ini kita salah cari? Gimana kalau di awal mula nggak ada tuh 2 molekul yang terpisah? Gimana kalau dulu cuma ada 1 molekul super yang bisa ngerjain 2 tugas itu sekaligus? Nah, inilah ide brilian di balik hipotesis dunia RNA. Coba bayangin RNA ini kayak arsitek jenius yang sekaligus jadi mandor proyeknya. Dia nggak cuma megang cetak biru genetik, tapi dia juga yang turun tangan langsung buat ngebangun strukturnya. Nah, seiring evolusi berjalan, tugas-tugas ini jadi lebih efisien karena ada spesialisasi. DNA jadi si arsiparis yang super stabil, sementara protein jadi pekerja konstruksi yang super cepat. Pembagian tugas, gitu. Teori-teori tadi emang seru banget ya, tapi seorang detektif itu butuh bukti fisik. Cukup dulu dia berhipotesis di lab, sekarang waktunya kita ganti topi. Jadi ahli geologi, kita mau cari bukti nyata, sidik jari kehidupan yang membantu di dalam kerak bumi. 3,5 miliar tahun. Coba deh, resapi angka itu sebentar. Itu bukan sekedar angka, itu adalah gema dari kehidupan paling awal yang pernah kita temukan. Ini nunjukin kalau kehidupan itu nggak nunggu lama-lama. Begitu kondisinya sedikit aja memungkinkan, boom, kehidupan langsung muncul dan ninggalin jejaknya. Dan ini yang keren banget. Bahkan sebelum kita nemuin fosil mikrobanya, kita bisa nemuin hantu kimianya dulu. Gini cara kerjanya. Makhluk hidup itu agak pemilih. Dia lebih doyan makan bentuk karbon yang lebih ringan, yaitu karbon 12. Jadi, pas ahli geologi nemuin lapisan batuan purba yang anehnya kaya banget sama karbon 12, itu petunjuk kuat. Mirip banget kayak nemuin sidik jari di TKP. Ini bukti kalau ada proses biologis yang terjadi di situ. Nah, kalau tadi tanda isotopik itu ibarat sidik jari, stromatolith ini adalah barang buktinya langsung, artefak kuno. Bayangin aja ini sebagai kota-kota mikroba purba yang membatu,
Mereka dibangun lapis demi lapis sama koloni mikroorganisme yang berjuang buat dapetin cahaya matahari. Sama persis seperti yang dilakuin beberapa bakteri modern. Menemukan struktur berusia 3,5 miliar tahun ini tuh rasanya kayak menemukan reruntuhan kota kuno yang hilang. Oke, meskipun kita udah berhasil ngumpulin banyak banget petunjuk dan barang bukti, kisah ini masih jauh dari kata selesai. Faktanya, beberapa misteri paling besar justru masih ada di depan mata kita, menantang generasi ilmuwan berikutnya untuk memecahkannya. Dan ini nih perdebatan seru di antara para detektif kehidupan, di mana persisnya TKP pertama itu. Di satu kubu ada tim kolam kecil hangat, yang ngebayangin kehidupan itu dimulai di permukaan, dapat energi dari petir dan sinar matahari. Di kubu lain ada tim ventilasi laut dalam, yang yakin kehidupan lahir di kegelapan samudra, terlindung dari kekacauan di atas, dan dapat energi dari kimia perut bumi. Dua-duanya punya argumen kuat, dan dua-duanya juga punya tantangan masing-masing. Dan mungkin ini misteri yang paling bikin pusing dari semuanya. Bukti kehidupan paling awal yang kita punya, yang kita sebut luka, singkatan dari leluhur universal terakhir, ternyata udah canggih banget. Dia udah punya DNA, protein, mesin sel yang kompleks. Ini tuh kayak kita lagi nyari asal-usul mobil, fosil pertama yang kita temukan malah mobil Ferrari. Terus gimana ceritanya dari molekul RNA sederhana bisa jadi mesin biologi secanggih itu? Jurang pengetahuannya masih dalam banget. Nah, semua ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang luar biasa. Kalau kehidupan bisa muncul secepat itu di planet bumi yang masih panas dan ganas, itu artinya apa? Mungkin memulai kehidupan itu bukanlah sebuah keajaiban yang mustahil. Mungkin itu adalah proses yang wajar di alam semesta. Dan kalau itu benar, maka pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang bukan lagi apakah kita sendirian, tapi di mana tetangga kita selanjutnya?